Oke, kali ini kita akan coba bedah sebuah argumen teologis yang jujur aja cukup kompleks. Argumen ini mencoba memberikan sudut pandang baru terhadap salah satu hukuman paling kontroversial dalam hukum Islam. Nah, untuk bisa ngerti argumennya secara utuh, kita harus mulai dari bagian yang paling menantang dan mungkin paling sering disalahpahami. Hukuman ini dikenal sebagai rajam. Sederhananya, ini adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu yang dijatuhkan untuk pezina yang sudah menikah. Dan ya tentu saja praktek ini menuai banyak kontroversi. Seperti yang bisa kita lihat dari artikel berita ini, banyak kelompok hak asasi manusia yang mengecamnya. Mereka menganggap ini sebagai tindakan yang kejam dan melanggar martabat manusia. Perbedaan pandangan yang sangat tajam ini kan, akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang juga diajukan oleh sumber yang kita bahas ini. Emangnya hukum Islam itu kejam? Tapi nah ini dia bagian menariknya. Sumber yang kita bedah ini justru menawarkan perspektif yang sama sekali berbeda, bahkan mungkin mengejutkan. Argumen utamanya adalah, kalau kita cuma fokus sama hukumannya aja, kita sebenarnya kehilangan gambaran besarnya. Gimana maksudnya? Jadi begini, sumber ini berargumen, sebelum hukuman seperti rajam itu bahkan bisa dipertimbangkan untuk diterapkan, sebuah masyarakat itu wajib membangun 9 lapisan pencegahan. 9 lapisan ini bisa kita bayangkan seperti corong pencegahan. Tujuannya apa? Tujuannya dirancang sedemikian rupa untuk membuat kejahatan perzinahan ini jadi hampir mustahil terjadi. Dan ini dimulai dari level individu sampai meluas ke seluruh tatanan masyarakat. Oke, kedengarannya menarik ya. Jadi gimana sih sistem ini dibangun? Yuk kita coba lihat beberapa lapisan pertamanya, biar lebih kebayang. Paling dasar, fondasinya tentu saja adalah lapis pertama, keimanan. Ini adalah soal keyakinan pribadi. Rasa takut akan adanya konsekuensi di akhirat yang jadi rem internal paling utama buat seseorang. Dan untuk memperkuat poin soal rem internal ini, sumbernya mengutip beberapa teks agama. Isinya menggambarkan hukuman spiritual yang berat, tujuannya ya itu tadi, untuk mencegah orang dari dalam dirinya sendiri jauh sebelum urusan hukum duniawi ikut campur. Tapi pertanyaannya, apakah lapisan pertama ini, yaitu iman pribadi aja, udah cukup? Dan menurut argumen dalam teks ini, jawabannya adalah belum. Teks ini mengakui kalau iman itu bisa aja goyah karena godaan. Makanya, perlu ada lapisan perlindungan lain dari luar. Nah, disinilah lapis kedua masuk, yaitu perintah untuk menundukkan pandangan, atau dalam istilahnya, ghaddul basar. Simpelnya, ini adalah perintah bagi setiap individu untuk menjaga pandangan mereka, nggak melihat orang lain dengan nafsu. Oke, udah ada iman, udah ada jaga pandangan, tapi lagi-lagi pertanyaannya sama, apakah ini udah cukup? Ternyata, menurut argumen ini masih belum cukup juga. Ini yang kemudian membawa kita ke lapis ketiga, kewajiban untuk menutup aurat. Artinya, baik pria maupun wanita diwajibkan untuk berpakaian sopan dan menutupi bagian-bagian tubuh tertentu. Sumber ini kemudian ngejelasin lebih detail area mana aja yang dimaksud dan definisinya beda untuk pria dan wanita. Tapi intinya sama. Tujuannya adalah untuk meminimalkan potensi godaan di ruang publik. Oke, jadi kita udah punya 3 lapis nih. Iman yang kuat, pandangan yang terjaga, dan pakaian yang sopan. Pertanyaan yang sama muncul untuk ketiga kalinya. Apakah ini semua sudah jadi jaminan? Dan jawabannya sekali lagi adalah tidak. Teks ini berargumen kalau semua usaha individu tadi itu belum cukup. Kenapa? Karena harus didukung oleh struktur sosial yang lebih besar, yang bahkan ditegakkan oleh negara. Tujuannya ya untuk benar-benar menutup semua celah yang bisa mengarah ke pelanggaran tersebut. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling penting. Gimana caranya sumber ini merangkai semua lapisan ini untuk menjawab pertanyaan awal kita tadi? Argumen utamanya adalah bahwa hukuman seperti rajam itu bukanlah aturan yang berdiri sendiri. Hukuman itu hanyalah bagian paling akhir, puncak dari sebuah sistem yang super luas yang disebut kerangka preventif. Dan kutipan ini benar-benar merangkum inti argumennya. Hukuman itu, katanya, hanya untuk mereka yang masih bisa melakukan zina setelah berhasil menembus 9 lapis filter yang super ketat itu. Jadi ini bukan untuk masyarakat biasa. Ini untuk kondisi ideal di mana 9 lapis itu sudah berjalan tapi entah kenapa masih ada yang bisa lolos. Nah, ini yang menarik.
Dengan menyajikan sebuah sistem di mana katakanlah 99% fokusnya adalah pada pencegahan, Sumbul ini seolah-olah mengajak kita untuk berpikir, sebenarnya apa sih keseimbangan yang pas antara membangun masyarakat yang preventif versus sekedar menghukum orang yang melanggar aturan? Ini pertanyaan yang relevan untuk sistem hukum manapun kan?